bukan karena solat, bukan karena haji, bukan karena ibadah yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang nampaknya ibu-ibu masih banyak yang berbincang-bincang, belum semangat nampaknya nih. Kasih pantun dulu. Ya. Dari Makalam ke Dusun Jangkat, tidaklah lupa membawa kuaci. Siapa yang menjawab salam dengan penuh semangat, saya doakan secepatnya berangkat haji. Iya. Nak dua pantun beriring. Dari kota Makalam ke Dusun Penyengat, tidaklah lupa membeli sawit. Siapa yang semakin semangat menjawab salam, saya doakan banyak duit. Itu dia. Kalau duit tu ya Allah, amin kencang ni. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang kami muliakan para tuan imam, tuan-tuan guru, para alim, para ulama bil khusus Ustaz Hasbullah dan seluruh jemaah Masjid Da'watul Islamiyah. Apa kabar semua jemaah, sehat? Sudah buka puasa ke kalau? Itu dia. Iya, kalau belum kan? Itu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang berbahagia, dimuliakan Allah, malam ini kita sudah sampai kepada perjalanan Ramadan yang ke 30 oh 25. Kalau 30 kan besok lebaran berarti. Iya, malam ke-25. Insyaallah besok yang ke-26 mudah-mudahan kita menjalankan ibadah, semua amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya bersyukur sekali tahun ini kembali berhadir di Masjid Da'watul Islamiyah. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini sampai kepada Ramadan yang akan datang. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kitab karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, kalau nyebut Al-Bantani itu menunjukkan bahwa beliau itu berasal dari daerah mana gitu kan. Berarti An-Nawawi Al-Bantani berarti dari Banten. Ada juga ulama besar namanya Muhammad Yusuf Al-Makassari, itu dari Makassar. Ada juga namanya Asy-Syaikh Al-Imam Saman Khatib Al-Minangkabawi, berarti itu dari Minangkabau. Jadi ulama-ulama dahulu yang ada ujung namanya itu berasal dari daerah mana. Termasuk juga misalnya Asyuki Al-Jambi, berarti Ustaz Sabki dari Jambi, kayak gitu. Ya, jemaah sekalian yang berbahagia, Syekh Imam An-Nawawi ini dulu hidup sebelum masa penjajahan Belanda. Belajar bersama orang tuanya, mengkaji ilmu agama, fikih, hadis, tasawuf dan berbagai macam ilmu agama lainnya. Pada masa remaja, beliau akhirnya hijrah ke kota Mekah, memperdalam ilmu agama di kota suci Mekah.
Semakin besar, tumbuh dewasa, semakin menjadi orang yang banyak ilmu. Akhirnya perasaan beliau tidak tahan, ingin pulang ke Indonesia. Walaupun pada masa itu penjajahan Belanda masih banyak. Pulang ke Indonesia, ikut berjuang bersama masyarakat Indonesia, mengusir penjajah, sambil belajar juga beliau, terus mengajari ilmu yang ada dia peroleh di Mekah untuk para santri-santri di Indonesia. Dan tidak lama setelah itu, beliau pun kembali berhijrah ke kota Mekah, belajar lebih dalam lagi bersama syekh-syekh di sana, dan akhirnya juga menjadi guru besar di sana, menjadi ulama besar di kota Mekah, dan menjadi imam Masjidil Haram. Dan kuburan beliau saat ini pun sampai saat ini masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah di pemakaman Ma'lah. Mau dipindahkan makam beliau itu ke tempat yang lain oleh pemerintah Arab Saudi nggak bisa, karena orang itu mendapat wangsit bahwa ini makam nggak boleh dipindahkan kemana-mana. Setelah diketahui bahwa beliau ada ulama besar yang memiliki karomah, sehingga alat-alat berat itu nggak bisa mampu memindahkan jenazah beliau itu. Ada yang rusak lah, ada yang patah lah. Oleh pemerintah Raja Arab Saudi, tidak usah dipindahkan. Di situ sajalah makam beliau itu. Kalau kita ke Ma'lah, beda dengan makam yang lain. Makam yang lain berjejer-jejer, tapi makam Ad-Nawawi Al-Bantani ini beliau terpisah sendiri, khusus makamnya di dekat dinding klinik rumah sakit Arab Saudi. Beliau menulis sebuah kitab, banyak kitabnya. Yang kita kutip malam ini cukup di kitab Nasihul Ibad. 10 menit waktu disampaikan kepada saya. Di dalam kitab Nasihul Ibad, nasihat-nasihat ini, beliau juga mengutip pendapat ulama besar. Bukan pendapat beliau, tetapi beliau juga mengambil pendapat seorang ulama besar. Nama ulama itu adalah Abu Bakar Ash-Shilbi. Abu Bakar Ash-Shilbi ini hidup pada masa, ada masa Nabi, ada masa sahabat, ada masa tabi'in, ada masa tabi'in. Antara tabi'in dan tabi'in beliau ini hidup. Abu Bakar Ash-Shilbi namanya. Beliau ulama besar, memiliki karomah yang tingkatannya sampai level ma'rifat. Level ma'rifat itu artinya tidak ada hijab dan batas hubungan mereka dengan Allah. Kasab dia. Dia mampu melihat penerawangan di alam-alam lain. Karena tingkatannya ma'rifat beda dengan kita. Kita masih orang awam. Ada orang khawas, ada khawasil khawas, ada lagi lebih tinggi dari itu sampai kepada tingkatan ma'rifat. Nah, Abu Bakar Ash-Shilbi ini sudah sampai levelnya kepada ma'rifat. Pada suatu malam, nah pendapat beliau yang kita kutip itu apa kata beliau? Iza arata an tasta'nisa billah. Jika ingin hatimu merasa tentram dan dekat dengan bersama Allah, fastaukhis min nafsika, maka jangan turuti hawa nafsumu. Jadi ada dua pesan beliau ini yang dikutip oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani ini. Apa kata Abu Bakar? Iza aratta an tasta'nisa billah, jika ingin merasa hatimu tentram bersama dengan Allah, fastaukhis min nafsika, jangan engkau turuti hawa nafsumu. Satu malam Abu Bakar Ash-Shilbi ini tidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi. Biasalah mimpi kan macam-macam. Nah, pada malam itu beliau mimpinya sangat istimewa. Karena tingkatan beliau makrifat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermimpi. Lalu Allah datangkan. Nah, ini kisah kitab itu. Allah datang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar," kata Allah dalam mimpi, "tahukah kamu kenapa aku ampuni dosa-dosamu?" Kata Abu Bakar Ash-Shilbi, "Mungkin karena ibadahku lebih kuat, ya Allah." Tidak, kata Allah. Apakah karena sedekahku, ibadahku kuat? Tidak, kata Allah. Apakah karena solatku? Apakah karena puasaku? Apakah karena hajiku? Tidak, kata Allah. Lalu Abu Bakar ni penasaran. Apa yang menyebabkan, wahai Allah, engkau mengampuni dosa-dosaku? Kata Abu Bakar. Dijawab oleh Allah, "Wahai Abu Bakar, ingatkah engkau," kata Allah, pada satu ketika waktu itu engkau berjalan di suatu lorong kecil di kota Baghdad. Di lorong kecil itu engkau menemukan seekor anak kucing yang lemah. Anak kucing yang lemah, yang basah kuyup, yang tidak makan dan tidak minum. Lalu kau ambil anak kucing yang kecil itu, lalu kau masukkan ke dalam bakulmu, bawa bakul dia. Lalu kucing yang kecil itu, yang lemah itu, kau bawa pulang. Ingatkah itu Abu Bakar? Kata Allah, "Ya, benar."
Sesampainya di rumah, kata Allah, engkau beri makan, engkau bersihkan anak kucing yang lemah itu, engkau beri minum, engkau rawat dengan penuh dan kasih sayang, sehingga anak kucing yang lemah tadi, yang tidak berdaya di jalan yang kecil itu, menjadi segar dan tumbuh menjadi besar sehat seperti semula. Dan itulah wahai Abu Bakar, karena kasihanmu kepada makhluk yang kecil dan lemah itulah yang menyebabkan rasa kasih dan sayangku, sehingga aku hapuskan dosa-dosamu. Tuh Bu, bukan karena sholat, bukan karena haji, bukan karena ibadah yang kuat, tetapi Abu Bakar hanya sekedar mengasihi hewan yang kecil. Dia pelihara, dia beri makan dan minum, dia rawat, dan itulah yang menyebabkan kasih dan sayang Allah itu tercurah kepada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar As-Silbi ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita. Kita memang ada yang suka kucing, ada yang penggeli kucing, sehingga kucing ini dalam satu riwayat juga menjadi kebanggaan Nabi dan juga menjadi kebanggaan para sahabat, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau terkenal dengan bapak kucing. Nah, sementara kita di rumah, seekor kucing yang sedang makan di rumah, ketika istri kita sedang masak, dia nyenggol dan tendangnya kucing itu ke dinding, mengeong-ngeong, ngeong-ngeong. Kenapa kucing itu? Rupanya ditendang bininya ke dinding. Di mana rasa kasih sayang dengan makhluk yang kecil itu? Sepotong daging saja yang kecil bisa saja itu menyebabkan dosa kita terampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang kita 20 rakaat, ketimbang kita 3 witir. Siapa yang tahu Bapak dan Ibu? Dengan kasih sayang kita yang hanya segelintir itu, yang menyebabkan kucing tadi pada waktu itu tidak dapat makanan, kemana-mana dia mencari, tidak menemukan makanan. Nah, seketika itu kita berikan makanan, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga penyuka kucing Bu. Anak saya laki-laki dan perempuan suka kucing. Istri saya tidak suka kucing. Jadi tidak bisa lah saya pelihara kucing nih Bapak dan Ibu. Tidak ada kucing di rumah saya. Kenapa? Kalau ada kucing di rumah saya Ustaz, habis ditendang bini saya. Iya, karena dia bukan tidak suka, gelinya tuh tidak tahan. Nah ini Bapak dan Ibu. Oleh karena itu makhluk apapun dalam kisah ini, walaupun hanya seekor kucing, cukuplah kita perhatian dan memberikan rasa kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tah lebih lagi Ramadan mengajarkan kita untuk saling berkasih sayang, memberikan rasa rahmat dan perlindungan, terutama kepada kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali ini saja 10 menit mungkin sudah cukup. Sedikit kisah dalam kitab Nasihul Ibad yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita tidak hanya menjadi manusia yang terbaik untuk manusia yang lain, tetapi lebih dari itu adalah kita menjadi makhluk yang lebih istimewa di seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala lainnya. Dengan itu mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah permudahkan segala urusan-urusan kita, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu, agar kita menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dulu, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan kembali di Ramadan-Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Terakhir saya ingin menyampaikan, karena kita tidak lama lagi berlebaran, cuma 6 hari atau 5 hari ke depan. Orang-orang Arab mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Yang dikatakan hari raya itu bukan dengan berbaju baru, tetapi liman ta'atuhu yazid, yaitu bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.